Adik-adik, kita sekarang mau mulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya bersemangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Buat adik-adik semuanya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Iya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-teman ku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Adik-adik, dalam bahaya, kepada siapa kita minta tolong? Benar, kepada Tuhan
Yesus. Seperti cerita hari ini, kapalku miring, hampir tenggelam. Ayo tebak kepada siapa dia minta tolong? Tentu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menolong dia sehingga selamat. Begitu juga sehari-hari adik-adik, ketika kita bepergian, ketika kita bermain, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Tuhan Yesus menolong kita, menjaga kita. Jangan lupa panggil nama Tuhan Yesus. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, masih ingat Rasul Paulus, seorang rasul Tuhan Yesus yang sangat setia dan berani mengabarkan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Karena dia sangat berani, maka banyak orang yang tidak suka kepada Rasul Paulus, termasuk juga kerajaan Romawi. Oleh karena itu, Paulus ditangkap adik-adik oleh tentara Roma dan mau dibawa ke kota Roma untuk diadili. Maka Paulus pun dibawa berlayar menuju Roma. Sebetulnya adik-adik, Paulus sudah bilang kepada tentara Roma, perjalanan kita akan sukar. Ini bukan musimnya berlayar. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Paulus, melainkan terus berlayar menuju Roma. Bagaimana perjalanan mereka adik-adik? Kita dengarkan cerita selanjutnya. Dan benar adik-adik, seperti yang dikatakan Paulus, di tengah perjalanan, di tengah laut, datanglah badai yang dibawa angin timur, badai yang sangat besar yang melanda kapal. Kapalku miring, hampir tenggelam, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapal terombang-ambing oleh badai.
Nakoda tidak dapat menguasai kapal. Kapal terombang-ambing dipermainkan badai. Maka mereka, para awak kapal, meliliti dengan tali badan-badan kapal dan muatan-muatan supaya kapal tidak pecah dan muatan-muatan tidak terlempar ke dalam laut. Awak kapal menurunkan layar dan membiarkan badai mengombang-ambingkan kapal. Namun karena badai tidak berhenti juga, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan-muatan ke laut. Semua barang-barang dibuang ke laut supaya kapal tidak berat. Keesokan harinya badai tetap mengombang-ambingkan kapal. Mereka sudah membuang semua muatan. Apa yang mereka bawa di atas kapal sudah dibuang. Sekarang mereka harus membuang alat-alat kapal, semua yang ada di atas kapal. Sapu, ember, apapun peralatan yang ada di kapal mulai dibuang ke laut. Sudah beberapa hari lamanya kapal diombang-ambingkan badai di tengah laut. Matahari tidak kelihatan pada waktu siang, bahkan bulan dan bintang-bintang juga tidak nampak pada waktu malam. Maka kemudian Paulus berkata kepada para awak kapal, "Seandainya pada waktu itu nasihatku dituruti, maka kita semua tidak berada di tengah-tengah badai ini." Paulus berkata lagi, "Tetapi saudara-saudara, jangan takut. Malaikat Tuhan tadi malam datang kepadaku dan berkata, 'Paulus, kamu tidak akan celaka. Seisi kapal akan tiba di Roma dengan selamat. Karena itu kuatkan hatimu saudara-saudara, jangan khawatir. Panggil Tuhan Yesus menjadi nakoda, maka kita akan selamat. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku." Sesudah 2 minggu di tengah laut diombang-ambingkan badai, para awak kapal merasa sepertinya kita sudah dekat dengan daratan. Karena itu mereka mengulurkan tali untuk melihat seberapa dalam laut yang ada di sana. Dari pengukuran tali, mereka tahu bahwa laut tidak terlalu dalam, berarti mereka tidak jauh lagi dari daratan. Karena takut kapal akan kandas, maka mereka membuang sauh supaya kapal bisa berhenti tidak maju lagi. Menyangka bahwa mereka sudah dekat dengan daratan, beberapa awak kapal ingin melarikan diri. Mereka ingin menurunkan sekoci dan kabur dari kapal supaya mereka selamat. Tetapi Paulus berkata, jika mereka turun dari kapal ini, maka mereka tidak akan selamat. Kita semua juga tidak akan selamat. Karena itu prajurit Romawi memutuskan tali sekoci supaya tidak ada yang bisa melarikan diri dari kapal. Sekarang dia mulai percaya kepada Paulus. Paulus lalu berkata juga kepada mereka, "Saudara-saudara, sudah 2 minggu kalian ketakutan, semuanya menanti-nanti dengan cemas kapan kita bisa sampai di daratan. Banyak yang tidak makan. Karena itu saudara-saudara, supaya tubuh kita kuat, ayo kita makan." Maka Paulus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Lalu mereka makan bersama untuk kesehatan dan kekuatan mereka. Mendengar perkataan Paulus dan sesudah mereka makan, maka para awak kapal menjadi kuat hatinya. Sesudah hari siang, maka tampaklah oleh mereka suatu daratan, suatu teluk berpasir. Para awak kapal memasang layar dan berusaha mengemudikan kapal menuju teluk yang berpasir itu. Mereka bersusah payah melawan ombak kencang untuk menuju teluk yang berpasir. Kandaslah kemudian kapal itu di laut yang dangkal, tidak dapat maju lagi. Lambung kapal mulai pecah. Semua awak kapal terjun ke laut, berenang menuju daratan, mencari keselamatan.
Akhirnya semua selamat sampai di pantai. Tidak ada seorang pun yang celaka seperti janji Tuhan kepada Paulus. Semuanya diselamatkan. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Jika kita menjadikan Yesus sebagai kapten kapal kita, kapten hidup kita, maka Yesus akan bekerja menyelamatkan kita. Janganlah kita khawatir. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang berlabuh dan menang. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Jangan Takut. Kita nyanyi bersama-sama ya, penuh sukacita. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Iya adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya di atas. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku kumpul jadi satu, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, wow, adik-adik luar biasa. Semuanya hebat, semuanya bersukacita di dalam Tuhan Yesus hari ini. Yeay.
Kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau bersuka cita, kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Wah, gak sabar minggu depan ya adik-adik. Buat adik-adik semuanya tetap ingat selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan jangan keluar rumah ya adik-adik. Buat semuanya salam sehat, salam berbahagia, salam bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.